Wujud nyata pengamalan Pancasila di desa yaitu dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa atau biasa kita sebut BPD. BPD tersebut merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD juga bisa dibilang sebagai badan parlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang nantinya bertugas untuk mengawasi bagaimana dana desa yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam struktur organisasi pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa. Tapi sebenarnya apa saja tugas dan fungsi para anggota BPD sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari 3 tugas di atas, sudah jelas bahwa BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga desa dan kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan kuatnya keberadaan BPD dalam ranah politik dan sosial desa. Selain itu, BPD juga berhak melaksanakan musyawarah desa atau biasa kita sebut musdes pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya musdes. Contohnya, musdes yang membahas rencana lahirnya badan usaha milik desa atau biasa kita sebut BUMDes. Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak akan bisa melenggang dan membentuk dirinya. Secara rinci, tujuan, kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan serta keanggotaan BPD akan kita bahas di sini. Tujuan pembentukan BPD. 1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, menjaga masyarakat agar tetap utuh. Ketiga, memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Keempat, sebagai tempat demokrasi desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD itu sendiri. Kedudukan BPD. 1. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kedua, BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa yang bersangkutan. Fungsi BPD. 1. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas dan wewenang BPD. 1. Menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah desa. 3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Dalam melakukan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten. 4. Memberikan persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa. 5. Membuat susunan tata tertib BPD. 6. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. 7. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 9. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. 10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
11. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, begitu pentingnya tugas, fungsi, dan wewenang BPD di desa sekarang ini, sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD agar mampu membuat aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik. Untuk memahami berbagai esensi yang ada dalam peraturan ini, bakal lebih gamblang jika Anda mempelajari pasal demi pasal yang terdapat di dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang akan kita share di deskripsi video di bawah. Yang selanjutnya, anggota BPD. Personil BPD ini merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD. Dalam pasal 6 Permendagri nomor 110 tahun 2016 disebutkan, selain pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah, pengisian anggota BPD juga harus berdasarkan keterwakilan perempuan. Pengisian anggota BPD dengan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan aspirasi dan mampu memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak. Administrasi BPD. Berikut buku administrasi BPD menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016. 1. Buku agenda surat keluar. 2. Buku agenda surat masuk. 3. Buku ekspedisi. 4. Buku data inventaris BPD. 5. Buku laporan keuangan BPD. 6. Buku tamu BPD. 7. Buku data anggota BPD. 8. Buku data kegiatan BPD. 9. Buku data aspirasi masyarakat. 10. Buku daftar hadir rapat BPD. 11. Buku notulen rapat BPD. 12. Buku data peraturan atau keputusan BPD. 13. Buku data peraturan desa. 14. Buku keputusan musyawarah desa. 15. Buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, Merdesa ID kali ini coba untuk menggabungkan semua format administrasi BPD dalam satu file Excel agar dapat memudahkan sobat desa dalam mengelola administrasi tersebut. Untuk mendownloadnya, silahkan sobat desa cek pada deskripsi video di bawah ini. Terima kasih.